Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanim Pamulatsih dan Michael Alif Akbar sebagai rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan saldo awal akun dan saldo awal piutang dan persediaan. Nah, yang pertama itu kan bentuk awalnya seperti ini. Kemudian itu di atas kita klik ada setup. Nah, di setup itu ada balance. Kemudian kita klik account. Nah, di sini kan tampilannya seperti ini, ada bank sendiri, kas kecil dan lain-lain. Nah, kita yang pertama akan mengganti di bank sendiri sebesar 237 juta. Nah, kemudian kas kecilnya itu senilai 10 juta, kemudian di piutang usahanya itu sebesar 82.500.000. Kemudian cadangan penghapusan piutang ini sebesar itu minus 8.500.000. Nah, berarti di cadangan penghapus piutang itu minus 8.500.000. Kemudian langsung ke persediaan barang dagang itu sebesar 520 juta. Untuk perlengkapan toko ini sebesar 6.500.000. Nah, untuk perlengkapan servisnya itu sebesar 20 juta. Kemudian asuransi biaya dibayar di muka itu sebesar 12 juta. Lalu kemudian selanjutnya ada sewa dibayar di muka itu 24 juta. Lalu kemudian ada uang muka PPh PS 25 itu sebesar 35 juta kita tulis. Nah, selanjutnya itu ada uang muka PPh PS 22 itu tidak usah diisi karena hasilnya 0, dan 23 juga hasilnya 0. Lalu kita langsung ke investasi saham itu sebesar 112 juta. Lalu ada harga perolehan peralatan itu sebesar 60 juta kita tulis. Terus lanjut ke selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan minus hasilnya minus 19.200.000. Lalu kemudian lanjut ke kendaraan. Nah, kendaraan itu nggak ada ya. Nah, lanjut kita ke harga perolehan kendaraan, yaitu sebesar 140 juta kita tulis. Nah, lanjut dari itu kita mencari akumulasi penyusutan kendaraan, kita tulis sebesar minus 28.750.000. Nah, lalu ke liability. Nah, liability kan banyak. Nah, kita klik di kartu kreditnya itu kita tulis 2.100.000. Nah, kemudian ke utang usaha itu sebesar 66 juta. Lalu di situ ada PPN keluaran, kita bisa isi 41.800.000. Nah, lalu kita masukkan lagi ke PPN, masukan itu sebesar 31.080.000. Nah, selanjutnya itu ada di pinjaman bank panen itu sebesar 300 juta kita tulis di situ. Nah, utang PPh tidak usah karena hasilnya 0 ya guys. Nah, lanjut ke equity-nya, kita klik di modal sahamnya itu ada 500 juta, senilai 500 juta. Nah, kita klik. Kemudian selanjutnya ada dividennya itu minus 52 juta. Nah, lalu kemudian di situ ada laba ditahannya itu kita tulis 208 juta 208.275.000. Nah, kemudian
kita scroll ke bawah, di situ ada income itu kita klik di penjualan komputernya sebesar 736 juta. Lalu kemudian kita ke potongan penjualannya itu minus ya guys, 28 juta. Nah, lalu habis itu servis komputernya kita isi 115 juta. Nah, kita scroll ke bawah, di cost of sales itu harga pokok penjualan kan kita klik 520 juta, terisi di harga pokok penjualan. Lalu ada biaya angkut pembelian, kita klik atau kita isi 6 juta. Nah, di situ yang terakhir ada potongan pembelian itu sebesar minus 26 juta 100. Nah, kita scroll ke expense, di beban jasa bank 61100 itu ada beban jasa bank, kita klik dan isi sebesar 1.375.000. Lalu ada di bawahnya ada beban iklan. Nah, kita isi sebesar 1.100.000. Kemudian beban penyusutan peralatannya itu sebesar 13.200.000 kita isi. Nah, kemudian di sini ada beban penyusutan kendaraan itu sebesar 13.750.000 kita isi. Nah, di sini ada beban denda hutang itu kita isi sebesar 1.800.000 kita isi di situ. Kemudian di situ ada beban penghapusan piutang itu sebesar 3.600.000 kita klik di situ. Nah, yang terakhir ada beban operasional kendaraan yang sebesar 5.750.000. Lalu kemudian ternyata belum yang terakhir ya guys, maaf. Kemudian ada beban sewa sebesar 22 juta. Lalu beban telepon listrik dan air 5.600.000. Kemudian ada beban asuransi 5.500.000. Kemudian beban perlengkapan servis itu kita isi sebesar 53 juta. Kemudian ada perlengkapan toko, kita isi 1.650.000. Lalu kita isi lagi di beban kerusakan barang senilai 8.500.000. Kemudian gaji dan upah itu kita isi 49.500.000. Lalu ada beban operasional lain-lain itu kita isi sebesar 6 juta. Lalu kita scroll ke bawah, di other income itu di situ kan ada pendapatan bunganya, kita isi sebesar 3.300.000. Lalu kemudian laba penjualan investasi saham itu 5.600.000 kita isi. Kemudian pendapatan dividen itu kita isi sebesar 9.680.000. Kemudian pendapatan denda piutang sebesar 18.800.000. Lalu di sini ada pendapatan angkutan itu diisi sebesar 4.800.000. Nah, scroll lagi ke bawah, di situ ada other expense. Nah, isinya ada beban bunga. Nah, beban bunga kita isi senilai 5.500.000. Kemudian rugi penjualan investasi sahamnya tidak usah, dan beban pajak kiri tidak usah. Nah, untuk ini sudah kita klik OK. Kemudian kita klik account, terus account list. Nah, kemudian kita akan masuk ke daftar customer dan supplier. Nah, di situ ada
tulisan cart file kan. Nah, di cart file kita klik. Nah, di situ kan banyak item-itemnya. Kemudian di situ cart listnya kita klik ya guys. Kemudian klik customer, terus klik new. Nah, kita akan masuk ke data seperti ini. Yang pertama itu ada Accurate Computer, Acura Computer. Nah, klik card ID-nya itu ada sebentar, C01. Nah, location ini tetap fill to, addressnya jalan kaki, alamatnya itu jalan kaki nomor 5. Terus city-nya itu kotanya Lamongan. Kemudian state-nya itu ada Jakarta Timur, atau yang disingkatnya bisa Jatim. Bukan Jaktim ya, salah tadi. Nah, country atau negaranya Indonesia. Nah, nomor telepon number 1 itu ada 0322 442 500. Kemudian nah, ini datanya kan udah di ini ya, udah diselesaikan. Terus kita ke selling details. Nah, sel layoutnya itu jadi item, diubah jadi item yang tadinya belum. Kemudian itu kan di situ kita klik ke payment in due, itu in a given of days, kita klik. Nah, kemudian tuh diskon days-nya itu 10 ya, isinya 10. Kemudian balance due days nya itu kita isi 30. Nah, kemudian diskon for early payment itu sebesar 2%. Kemudian monthly charge for late payment-nya itu 1%. Nah, kemudian di situ ada fake tax code-nya itu no T. Nah, kemudian ini selanjutnya kita di selling detail itu klik OK. Nah, udah kan terbentuk atau terbuat seperti, kemudian langsung new. Nah, di sini ada item seperti ini, name-nya baru komputer. Diklik. Nah, card ID-nya itu C002 karena yang tadi udah C001. Addressnya Jalan Mendaki nomor 6. City-nya itu Babat. Stage itu Jatim. Country Indonesia. Phone number itu ada sebenarnya 0322 31443100. Kemudian ada sell loss, kita ganti it item. Nah, payment indulnya in a given of days. Nah, diskon days-nya itu sebesar 10. Balance today-nya itu sebesar 30.
sama yang kayak awal tadi 10 dan 30. Kemudian diskon for early payment yaitu sebesar 2%. Nah, untuk monthly charge for late payment yaitu 1%. Nah, fake text kodenya itu kita ke non takeable. Oke, kita bikin new, kita tap new, name is cerdas komputer, klik, terus card ID nya C03 karena yang sebelumnya C02. Nah, addressnya itu Jalan Serempak 2, city-nya Bojonegoro, stage-nya Jatim, Jawa Timur ya. Nah, country-nya itu ada Indonesia. Nah, phone nomor satunya itu ada 0354 0353D 0353 441 500. Oke, ke selling detail. Kemudian selayarnya kita ubah jadi item. Nah, payment is due-nya in a given of day, diskon day-nya sebesar 10%, balance due days-nya 30%, diskon early payment-nya itu 2%, monthly charge of late payment 1%, dan di situ kita non takeable. Oke. Nah, kita tadi udah klik oke kan. Nah, di sini ada item seperti ini, kita klik new lagi. Di sini ada name, yaitu ada 2 komputer. Nah, untuk card ID-nya C04, lalu address-nya Jalan Santai 2, city-nya ada Tuban, stage-nya itu ada Jatim, country-nya itu pasti Indonesia. 0354 2261 26. Selling details kita klik, select layoutnya itu kita item, kemudian payment is due in a given of days, kemudian diskon days-nya itu 10, balance due day-nya itu 30, diskon for early payment itu sebesar 2%, terus ada monthly change itu sebesar 1%, dan ya fake text code itu NT. New, name ya, di sini balik lagi ada pelanggan tunai, klik enter, card ID-nya to C05, kemudian selling detailsnya langsung, fake text kodenya non takeable, your text kode oke. Nah, pas masukkan data customer, lalu kemudian kita masukkan data supplier. Cara dari memasukkan data tersebutnya itu di supplier, kita klik. Nah, new, kita klik new. Yang pertama itu ada PT Iptek, PT Hitek Global.
Globalcom, enter, terus card ID nya itu di S01. Nah, untuk address atau alamatnya itu kita klik atau tulis ITC lantai ITC Kemang enggak, canda, ITC lantai 3 blok K Q nomor 31 Mangga 2, bener kan? Mangga 2 Jakarta. City-nya itu DKI Jakarta, state-nya DKI, country-nya Indonesia. Nah, phone-nya, number-nya itu ada 021 322 500. Kemudian kita ke buying details, itu ada purchase layout, kita ganti ke item. Nah, payment is due-nya itu ke in a given of day, discount day-nya itu ada 10 sama kayak tadi, terus balance due day-nya itu ada 30. Nah, untuk diskon for early payment-nya itu sebesar 3% ya. Nah, volume diskonnya itu 0%. Untuk fake tax code-nya itu non taxable, khusus tax code. Oke. Nah, sama kita klik new lagi, terus kita isi name-nya, namanya itu PT Inta Misa Raya. Touch cardnya S02, addressnya WTC Jakarta lantai 3 blok CC nomor 18 Jakarta. City-nya itu udah Jakarta, state-nya itu ada DKI, kemudian country-nya itu ada Indonesia. Phone-nya itu number 021 3441 00. Kemudian ke buying details, purchase layout-nya item, lalu payment is due-nya in a given of days, discount day-nya ada 10, balance due day-nya 30, discount for early payment 3%. Nah, kemudian klik OK. New, kemudian disini ada name, isi dengan PT SS Komputer. Kemudian cardnya S03, lalu ada addressnya itu ada The Mall Surabaya. The Mall Surabaya. Nah, city-nya itu ada Surabaya, state-nya itu Jatim, country-nya pasti Indonesia. Nomor telepon 031 412 00. Kemudian ke buying details, kemudian purchase layout-nya kita ganti item, payment in due-nya ada in a given of days,
lalu diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment 3%, lalu text kodenya itu ada non taxable, use tag kode, klik OK. Lalu di sini kita akan mengklik close atau keluar, dan kita di sini akan memasukkan saldo utang dan piutang. Kita ke setup balance, ke customer balance. Nah, kita pertama itu di setup itu kita klik balance, terus customer balance. Nah, di situ add sales ya guys. Nah, customernya itu kita cari Acura Computer, use customer. Nah, di sini ada item seperti ini ya. Di invoice itu kita ganti jadi cost C01. Date atau tanggalnya itu kita ganti jadi 25/11 itu November 2007. Nah, memonya itu kita ganti jadi saldo awal piutang dagang. Nah, total including taxnya itu sebesar 33 juta. Itu tuh setelah pajak. Nah, tax code-nya itu ada non taxable, use tag kodenya, klik. Dah. Kemudian kita record. Nah, lalu kita pencet add lagi, customer name-nya kita klik, baru komputer. Nah, untuk invoice-nya itu C02. Memonya itu kita saldo awal piutang dagang. Nah, total including tax-nya itu sebesar 27.500.000. Nah, lalu di situ kita non taxable, lalu record. Nah, kemudian selanjutnya kemudian di sini ada customer name-nya ada Cerdas Komputer, invoice-nya C03, terus untuk tanggalnya itu ada 23/11 berarti November 2007. Lalu di sini ada memonya, yaitu ada saldo awal piutang dagang. Nah, lalu untuk teks kodenya itu non taxable, kita klik, lalu record. Nah, di sini ada tulisan seperti ini, berarti kita klik OK. Nah, lalu kita ke Cerdas Komputernya itu kita ganti jadi kita silang aja. Nah, kemudian kita silang, terus kita ke setup. Nah, kita ke customer. Nah, kita klik customer balance-nya di baru komputer.
customer balance, terus kita klik add cell. Kok customer name-nya itu ada kertas komputer add. Nah, tanggalnya kita ganti 23/11/2007. Kemudian diklik di memonya saldo awal piutang dagang. Nah, sebesar 22 juta. Nah, tanpa pajak, yaitu berarti tax kodenya kita klik di non taxable, kemudian klik record. Nah, kan sudah seperti ini. Kita klik close ya. Kemudian itu kita ke setup ke balance lagi, tapi di supplier balance. Nah, add purchase nya supplier name nya itu PT Hitech Globalcom untuk tanggal 23/11/2007 ya. Nah, untuk saldo awal memonya itu saldo awal utang dagang, kita klik atau kita isi. Nah, kemudiannya total including tax-nya itu sebesar 22 juta. Nah, itu tuh tanpa pajak. Terus tax kodenya itu non taxable. Nanti kita klik use tax lalu record. Nah, kemudian itu ada add lagi. Nah, supplier name-nya itu di PT Internusaraya Tech, yaitu date-nya itu 20/11/2007. Memonya saldo awal utang itu utang dagangnya sebesar 16.500.000. Nah, tax kodenya non taxable. Use tax code-nya langsung kita klik record. Nah, lalu kemudian add-nya lagi. Nah, supplier name-nya itu ada SS Komputer. Nah, date-nya itu kita ganti jadi 28 November 2007. Kemudian memonya itu saldo awal utang dagang itu sebesar di total including tax-nya. Kita klik 27.500.000. Tax kodenya non taxable, lalu use tax code record. Nah, oke. Lalu klik close. Nah, kemudian kita akan memasukkan saldo awal dagang. Kita klik inventory kan. Nah, kemudian itu kita ke item list, klik item listnya, kemudian klik new, lalu masukkan datanya sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Kemudian item numbernya itu berapa kita masukkan, yaitu LA.110. Name-nya itu ada notebook korek.
kemudian semuanya di checklist tiga-tiganya. Tuh cost of sales account kita klik, lalu pilih harga pokok penjualannya, itu kita klik use account. Untuk income account for tracking sales itu kita klik, sebentar gue lihat, dipilih seller atau penjualan di perusahaan komputer. Terus asset account for item inventory itu klik persediaan barang dagang aja ya. Kita scroll dulu untuk barang dagang. Klik, nah kemudian klik ke ID buying detail. Nah kemudian standar costnya itu sesuai dari pertanyaannya atau soal yang diberikan itu sebesar 14 juta. Kemudian untuk buying unit of measure isi itu sebesar oke, kita isi unit. Tax code when box-nya kita klik ke PPN, pajak pertambahan nilai. Nah lalu kita masuk ke selling details di sebelah kanan, klik. Lalu ada selling unit of measure-nya itu diketik itu unit. Nah kemudian untuk teks kode when sold-nya klik PPN, kemudian isinya dengan pajak pertambahan nilai. Nah kemudian klik OK, new. Nah item numbernya kita isi, itu ada LG 220, lalu name-nya itu ada notebook, Bumuyu, lalu kita akan centang tiga-tiganya. Nah terus ke buying details-nya kita isi standar cost-nya itu sebesar 12 juta. Lalu ke selling details, klik OK, new lagi. Nah untuk item numbernya itu kita klik atau isi LI330. Untuk name-nya itu ada notebook, Imurao. Klik tiga-tiganya, isi buying detailsnya. Untuk standar costnya ini sebesar 10 juta. Nah ke selling details kita klik OK aja karena nggak ada yang harus diubah. Kemudian
kita ke LA1110. Oh salah ya, langsung kita klik close. Nah kan ini kan udah masuk ke daftar persediaan tuh, udah selesai semua. Nah kemudian ini kita ke close. Nah kita ke disitu ada count inventory. Lalu kemudian isi ke di notebook Areco itu kita countednya 10, difference-nya 10. Nah di notebook Gumuyu 15, terus difference-nya 15. Untuk note Imaru itu, nah lanjut ke untuk default adjustment account-nya itu di persediaan barang dagang. Nah klik continue. Continue. Nah tekan, kemudian tanggalnya itu kita ubah jadi 1 Desember 2007. 1/12/2007. Nah untuk harganya dimasukkan di unit cost-nya. Rp14.000 untuk yang pertama di LA110. Nah di LG220 itu sebesar Rp12.000. Untuk yang LI330 itu Rp10.000. Nah setelah semuanya diisikan, nah kita akan klik record atau direkam ya. Jadi semua yang kita bikin itu di record kurang. Nah ini itu cara kita merecord yang tadi dan mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang bertele-tele atau kurang jelas. Kurangnya di mana karena kita bukan makhluk yang sempurna, jadi banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.